Shalom, apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kita pasti kabarnya luar biasa. Sebab kita punya Tuhan Yesus. Dan hari ini saya Pastor Sandi Nugroho. Mungkin kalau ada yang belum kenal, perkenalkan. Dulu saya pernah ikut Indonesian Idol angkatan Regina dan Sean tahun 2012. Dan bersyukur waktu saya ikut Indonesian Idol saya nggak menang. Mungkin yang tertawa ya. Tapi saya percaya anak Tuhan harus bersyukur dalam segala hal. Dan puji Tuhan saya pulang 8 besar. Kenapa saya pulang 8 besar? Karena di Alkitab tercatat di kapal Nuh hanya 8 orang diselamatkan. Dan salah satunya saya. Jangan bilang amin. Itu ngawur. Tapi saya percaya siapapun yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah diselamatkan. So hari ini saya akan berbicara tentang kasih. Love is everything. Kasih adalah segalanya. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa sih kasih itu begitu luar biasa? Kenapa sih kasih itu begitu sangat penting buat orang Kristen? Begini. 1 Korintus 13 ayat 1 berkata seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkerincing. Ayat 2-nya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan kita tahu buah-buah roh adalah yang pertama adalah berbicara kasih. Kasih itu apa sih? Perhatikan baik-baik. Bukankah Tuhan pernah berkata, apa hukumnya yang pertama? Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih terhadap sesama kan kita bisa kerjakan kalau kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan benar pasti bisa mengasihi sesamanya dengan benar. Kalau kita lihat prinsip salib ya, prinsip salib itu yang dari atas sampai ke bawah ya, yang vertikal itu adalah mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, intim sama Tuhan, hidupnya pasti akan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga mengasihi sesama, itu horizontal, itu adalah Tuhan mau supaya kita juga membangun. Selain membangun hubungan dengan Tuhan baik, kita juga harus membangun sesama dengan baik. Ciri-cirinya seperti apa sih kasih yang Tuhan ajarkan kepada para murid? Perhatikan. Ciri murid Kristus yang sejati dalam Yohanes 13 ayat 35 seperti ini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi ini perintah Tuhan. Kalau kita orang percaya, kita harus upgrade diri kita menjadi murid Kristus. Kalau kita sudah upgrade diri kita, Tuhan mengajarkan kita harus mengasihi sesama. Kalau saudara ingin bangun hubungan baik dengan orang lain, tetapi engkau tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, pasti saudara tidak bisa mengasihi orang lain dengan baik. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, otomatis sifat-sifatnya Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita bisa belajar sabar, murah hati, rendah hati ya. Perhatikan baik-baik. Ciri-ciri murid Kristus, kalau kamu mau upgrade dirimu ya, semakin memiliki kasih yang luar biasa harus memiliki karakter Kristus. Perhatikan baik-baik ya. 1 Korintus 13 ayat 4-8a ini dijelaskan tentang ciri-cirinya kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nah, kalau kata kasih kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 4-8a ini kan luar biasa. Kalau kata kasih ini diganti dengan kata Kristus, kira-kira cocok nggak? Coba ya. Kristus itu sabar, Kristus itu murah hati, Kristus itu tidak cemburu, Kristus itu tidak memegahkan diri, dan Kristus itu tidak sombong. Bahkan sampai di 8. Kira-kira semua cocok nggak?
Pasti cocok dong. Tapi coba kata kasih itu diganti dengan nama kita. Misalkan ya, Sandi itu sabar, Sandi itu murah hati, Sandi tidak cemburu, Sandi tidak memegahkan diri, Sandi tidak sombong, dan selanjutnya. Kira-kira cocok nggak? Waduh, masih jauh ya ternyata. Oh, selama ini kita Kristen mungkin dari kecil, sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi kok kita sudah Kristen lama, bergereja, beragama Kristen, tapi ternyata kita tidak memiliki kasih. Nah, baru mengerti kan poinnya kenapa kasih itu penting? Jadi ternyata Tuhan bukan cuma mau kita tahu tentang kasih, tetapi Tuhan mau kita menghidupi kasih. Justru dari muda, saya dan setiap saudara harus memulai kasih ini nyata. Kasih ini adalah berbicara apa? Kata kerja. Love is verb. Ya, jadi kasih itu adalah kata kerja. Tuhan mau kita itu mengerjakan kasih itu. Misalkan ada orang yang menjelekkan kita, ya sabar saja. Tapi saya nggak kuat. Nah, kita secara manusia itu pasti tidak kuat menghadapi pergumulan, masalah, pencobaan. Tidak kuat, wajar kita manusia. Tetapi saat kita mengasihi Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita membangun keintiman dengan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu akan menjadi kekuatan. Roh Kudus itu kan roh penghibur, roh kebenaran, roh penolong. Simpelnya gini, kita tidak bisa jaga hati dan mulut orang, tetapi yang kita bisa jaga adalah hati dan mulut kita. Jadi sebaik apapun kita kepada orang lain, tetap di mata orang lain itu pasti ada kurangnya. Makanya dalam kehidupan ini jangan lihat manusia, lihat Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membangun dirinya untuk mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dalam Daniel berkata akan makin kuat dan bertindak. Bertindak apa? Mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya rindu untuk setiap kita ini mengerti apa itu kasih. Orang Kristen harus hidup penuh dengan kasih. Penuh dengan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, ya, tidak egois, ya. Lalu kasih melupakan segalanya apa? Artinya apa? Kasih menutupi segalanya. Kita pernah dikecewakan. Siapa di sini yang tidak pernah dikecewakan? Pasti semuanya pernah dikecewakan kan? Tapi coba kalau saya tanya, bisa nggak mengampuni orang yang mengecewakan kita? Waduh, berat pasti. Kita manusia, disakiti itu tidak mudah untuk dipulihkan. Disakiti itu tidak mudah untuk mengampuni. Tetapi waktu saudara membangun hubunganmu dengan Tuhan, yang tidak bisa akan menjadi bisa. Sebab izinkan Tuhan Yesus itu menjadi raja dalam kehidupan kita. Artinya apa? Dia yang memegang kendali dalam hidup kita. Jadi kalau saudara anak-anak muda lihat ya. Banyak gak sih orang-orang di luar Kristen itu punya karakter baik? Pasti banyak dong. Misalkan orang agama lain karakter baik banyak. Tetapi apa yang membedakan orang Kristen dan bukan orang Kristen? Perhatikan baik-baik. Kira-kira apa ya? Begini. Orang di luar Kristen banyak yang punya karakter baik. Kan ada juga yang kita dengar mungkin teman-teman kita dari agama lain kan membunuh nyamuk saja tidak boleh. Wah, itu baik sekali, luar biasa. Mereka menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Tetapi apa bedanya orang Kristen dengan orang di luar sana? Yang membedakan adalah ada roh yang luar biasa dalam hidup kita. Roh yang luar biasa ini harus dibangun. Waktu kamu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dengan cara apa? Merendahkan diri. Nah, kita itu tidak tahu tentang masa depan. Kita tidak tahu hari depan seperti apa. Bahkan di masa pandemi ini kita tidak tahu pandemi ini kapan berlangsung atau selesai. Bahkan akan menuju endemi, kita nggak tahu. Tapi satu kepastian yang setiap kita mesti tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan daripadaku bukan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau kamu membangun hubunganmu dengan Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, maka kita akan semakin tenang. Roh Kudus di dalam hidup kita itu yang harus dibangun. Roh yang luar biasa itu harus dibangun, harus dibangkitkan, harus dikuatkan. Iman kita harus di-upgrade, harus betul-betul kuat di dalam Tuhan. Dan waktu roh Tuhan yang luar biasa itu luar biasa dalam hidup kita, maka secara otomatis Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk memiliki karakter yang baik.
Karakter yang serupa dengan Kristus. Dan orang yang karakternya sudah serupa dengan Kristus pasti akan mulai dipercaya Tuhan. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin menjadi cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita bukan hanya mau dipercaya oleh manusia. Kita bukan hanya mau selalu percaya Tuhan. Tapi kita juga harus mengupgrade diri kita bagaimana Tuhan bisa percaya dalam hidup kita. Orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan selalu baik, pasti Roh Kudus dalam hidupnya menjadi baik. Karakternya pun pasti akan serupa dengan Kristus. Semakin engkau karakternya baik, berarti hatimu makin besar. Orang yang hatinya makin besar, pasti dipercayakan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Jadi yang harus dibangun apa? Supaya kita memiliki kasih. Roh yang luar biasa atau Roh Kudus dalam hidup kita itu harus makin kita latih untuk semakin intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang kita bisa pegang dalam kehidupan kita di masa-masa ini apa? Firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan akan mencukupiku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam kondisi yang sulit seperti ini, kalau kita tidak pegang firman Tuhan seperti itu, mana kita kuat? Dan waktu kita pegang firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, bagaimana supaya roh yang luar biasa bisa makin dibangun dalam hidup kita, Roh Kudusnya, dalam pujian penyembahan. Waktu kita menyembah Tuhan, Allah itu bersemayam, Allah itu hadir. Eyeh asher eyeh. Artinya apa? Kalau Allah hadir dalam hidupmu, dia juga akan bertindak dalam hidupmu. Kalau dia hadir dalam hidupmu, dia akan menyatakan mujizat yang dahsyat dalam hidupmu. Dan kalau Allah sudah bekerja, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak bisa akan menjadi bisa. Jadi percayalah kalau Allah sudah bekerja, mujizat terjadi bagi orang percaya. Siapa yang percaya katakan amin. Ya, perhatikan baik-baik. Dengan pujian penyembahan. Waktu kamu menyembah Tuhan, kamu itu sedang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ada dua panggilan yang Tuhan berikan. Yang paling terkenal dalam Matius kan, yang akhir kan Tuhan bilang gini, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Artinya panggilannya Tuhan bilang, go. Ya, disciple, jadikan seluruh bangsa muridku. Tapi ada panggilan juga yang Tuhan, sebelum kita bisa diutus sama Tuhan, ada panggilan yang utama. Tuhan bilang begini, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, ya, maka kamu akan diberikan kelegaan. Nah, banyak yang ingin diutus untuk memuridkan, menjadikan seluruh bangsa murid Kristus, membaptis mereka. Tapi sering kali kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Manusia ini sampai kapan bisa kuat? Mungkin umur 1, 2, 3, lalu kita mulai dewasa, kita olahraga ya terus. Tapi secara manusia batiniah kita makin lama makin merosot. Ya, kekuatan kita tidak akan sekuat semuda dulu. Tapi perhatikan baik-baik. Tetapi kalau Anda saat ini mulai belajar mengandalkan Tuhan, datang sama Tuhan. Aku lemah. Mulai belajar. Setiap aku lemah, aku datang sama Tuhan. Setiap aku tidak berdaya, aku datang sama Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Siapa coba yang bisa merasa hebat di masa pandemi ini? Coba angkat tangan. Saya mengatakan bahwa diri saya tidak bisa menyelesaikan apapun dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita tuh harus berkata tidak bisa. Tapi saudara harus berkata, Tuhan, aku dimampukan oleh karena Tuhan. Sebab semuanya oleh karena anugerah. Sebab semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Kalau hari ini bukan karena Tuhan, kita tidak ada hari ini. Belajarlah untuk merendahkan diri. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan lagi untuk minta sesuatu, tapi datang kepada Tuhan seperti 3 raja dari Majus. Mereka datang melihat ada juru selamat yang lahir. Mereka datang dari jauh. Mereka bukan cuma worship Jesus, tapi mereka juga apa? Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan urut. Datang sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kata mengasihi itu di situ kita betul-betul tidak ada embel-embel. Datang memerlukan mujizat, datang memerlukan kesembuhan. Tapi datang karena aku mencintaimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Saudara bisa nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Seperti itu. Halel artinya pujilah. Ya, di sana Yahweh, pujilah Tuhan. Ya, kita datang merendahkan diri bawah kaki Tuhan. Sungguh-sungguh datang merendahkan diri bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, dalam kehidupan ini mungkin aku masih muda. Aku punya orang tua, aku punya saudara, aku punya ini, punya itu. Tetapi aku mau melatih diriku dari masih muda, dari masa muda ini, aku mau mengandalkan Tuhan. Dan jika saudara dari masa muda mengandalkan Tuhan, hidupmu pasti akan berbeda. Pujian penyembahan adalah suatu hal yang luar biasa. Latih diri kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Jangan biarkan kita ini jauh dari pujian penyembahan, ya. Lalu Tuhan juga rindu kita itu melakukan, kalau sudah mengerti, oh ternyata betul ya apa yang dikatakan Pastor Sandi, oh kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong ya, tidak lalu yang tidak sopan ya, tidak melakukan yang tidak sopan, mencari keuntungan dari diri sendiri. Oh, caranya gimana supaya aku tuh bisa dipakai Tuhan dari masa muda? Menginjilah dengan memiliki tadi sabar. Bisa nggak teman-teman kamu mengenal dirimu adalah orang yang paling sabar? Oh, begitu ya. Ternyata waktu saya menjadi orang yang sabar, saya bisa menginjili. Betul. Karena orang di luar sana bukan melihat kamu itu hebat. Bukan dirimu. Tapi mereka ingin melihat Yesus dalam hidupmu. Kata Kristen itu sebenarnya bukan agama. Tetapi kekristenan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang Tuhan mau, Christ in me. Kristus ada dalam hidup kita. Terpancar dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara menjadi orang yang Kristen, bisa nggak memiliki kasih? Bisa nggak menjadi orang sabar? Ayo. Yang tidak bisa kelihatan dari senyumnya nih. Mulai belajar. Wah, supaya saya bisa menjadi Injil Tuhan yang hidup. Menginjili banyak orang. Saya mau belajar sabar. Sabar itu juga bisa berbicara tentang mengalah ya. Mengalah bukan berarti kalah. Tetapi mengalah supaya apa? Supaya bisa memuliakan Tuhan. Berbicara murah hati. Bisa nggak kita generous? Ya, penginjilan dengan menolong orang-orang susah. Misalkan ada orang yang tukang sampah, sapam, ada pengemis ya, bisa nggak kita murah hati, generous. Orang-orang tuh melihat kita, kok kamu generous banget sih? Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan ada sesuatu di dunia ini yang kita bisa melayani, bukan hanya kita yang untung, tapi bagaimana melayani menguntungkan Tuhan. Contohnya seperti dalam Matius 25 ayat 40. Apapun yang kau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan untuk aku. Jadi ada sesuatu yang kita bisa kerjakan buat Tuhan. Menolong orang lain. Mereka yang susah, mereka yang miskin, kita tolong mereka. Milikilah hati yang generous. Kalau engkau memiliki kasih, engkau harus murah hati. Lalu juga tidak cemburu. Jangan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini namanya manusia repot ya. Hidup kita itu kan sudah repot, jangan ditambahin repot. Jadi belajarlah punya hati yang besar. Kalau orang lain sedang dipakai Tuhan, atau kita lihat keluarga teman kita, keluarga kita juga yang lain lagi diberkati Tuhan di tengah pandemi ini, jangan cemburu. Jangan cemburu. Belajarlah senang lihat orang lain senang, belajarlah susah lihat orang lain susah. Jadi hati kita itu terus terjaga, hati kamu makin besar, maka kamu akan lihat Tuhan memperbesar kapasitasmu dan perkara yang besar, kepercayaan yang besar Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Bisa nggak kita menjadi orang yang tidak suka cemburu? Kalau ada orang kan teman-teman kadang-kadang kita ketemu, wah kita pamer, wah gue lagi bikin ini, wah hebat ya gue. Wah luar biasa ya. Coba belajar punya hati gini. Tuhan, aku tidak cemburu nih, tapi aku lihat dia diberkati Tuhan. Aku percaya dia punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus. Kalau dia bisa diberkati, aku juga bisa diberkati. Sebab kami punya Tuhan yang sama. Bisa nggak tidak cemburu? Nah, waktu kamu tidak cemburu, orang akan lihat. Orang tuh kan senang dekat sama kamu. Kenapa? Karena orang itu merasa aman. Saya tuh cerita hal yang besar-besar, kamu nyombong kok. Saya nyombong kok, kamu gak terpengaruh ya, kamu gak cemburu. Enggak lah, untuk apa? Sebab aku tahu Tuhanku, aku kenal Tuhanku. Tuhan akan selalu memberkatiku di waktu yang tepat. Amin. Percayalah, dia pasti memberkatimu di waktu yang tepat. Benahi hatimu, perbesar kapasitas hatimu, dan jika kamu sudah dipercaya sama Tuhan, percayalah, berkat akan selalu datang bagi orang benar, ya. Kasih itu tidak memegahkan diri.
Belajarlah gini, kalau ketemu sama orang-orang mungkin mau menyaksikan sesuatu, belajarlah begini. Tuhan, aku mau ketemu teman-temanku, mereka sedang mendengar kesaksian yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Tuhan, jangan berikan aku roh yang menyombongkan diri. Tuhan, ajarkan aku rendah hati. Saudara tahu apa yang terjadi? Dan waktu kamu ketemu dia berkata, kamu kemarin dapat mujizat ya, sembuh dari COVID ya. Ada banyak yang meninggal tapi kamu bisa sembuh padahal kritis ya. Ada banyak varian-varian tapi kamu bisa disembuhkan. Iya, bukan karena saya bisa olahraga, berjemur, lalu minum vitamin yang banyak. Tapi di masa-masa yang sulit itu, aku datang sama Tuhan. Aku merendahkan diri, aku sujud Tuhan. Aku minta anugerah-Mu, aku minta kesempatan yang kedua dan bersyukur. Waktu aku berdoa minta kesempatan yang kedua, Tuhan menyembuhkan dan hari ini aku mau ambil komitmen, mumpung masih hidup, aku mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mumpung masih hidup, aku mau melayani Tuhan. Jadi yang masih hidup, yang masih bernafas, layani Tuhan. Sebab mumpung masih hidup, kita harus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapa yang mau berikan yang terbaik hidupnya buat Tuhan, angkat tanganmu. Tergenapilah sesuai apa yang kau imani. Yang percaya katakan, amin. Dan juga kasih tidak sombong. Ya, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Belajarlah menjadi anak muda, anak-anak Tuhan yang sopan, belajar. Bukan untuk manusia, tapi lakukanlah seperti Kolose 3:23. Apapun juga yang kuperbuat dengan segenap hatiku. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Begini, jadilah anak untuk Tuhan. Jadilah istri untuk Tuhan, jadilah suami untuk Tuhan, jadilah orang tua untuk Tuhan. Jadi kita itu bisa lakukan apapun dengan segenap hati. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan juga rindu ya kita itu belajar menjadi orang yang tidak egois, menguntungkan diri sendiri. Tuhan juga rindu kita menjadi orang yang tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Aduh, Pastor Sandi, kok saya rasanya sulit ya bisa mengampuni orang lain. Kok rasanya saya sulit ya bisa menghilangkan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Aduh, gimana ya caranya Pastor Sandi? Gini loh, caranya gini. Coba perhatikan baik. Waktu kamu membenci orang lain, kamu sakit hati sama orang lain, kira-kira yang tidak bisa tidur siapa? Kamu atau orang yang kamu benci? Yang tidak bisa tidur adalah kamu. Orang yang kamu benci tidurnya ngorok. Pulas kamu yang punya kebencian. Kamu tidurnya kepikiran terus, stres. Wah, bahaya. Kenapa? Gini, kebencian, sakit hati, atau kesalahan orang lain yang tidak disengaja. Jadi kita kok rasanya menyimpan kesalahan orang lain. Itu tuh seperti sampah. Misalkan ada wadah ya, tempat sampah gitu ya. Kita lempar satu, mungkin plastik kecil. Oke, kita lempar botol. Terus seperti itu. Tapi jika menerus, maka hati kita yang tadinya bersih ya, kapasitasnya harus menerima visi dan janji Tuhan yang kita pegang. Lama-lama sampah itu terus jatuh ke sana. Akhirnya penuh. Karena sudah penuh dengan sampah, akhirnya tidak pernah dibuang sampah itu, akhirnya menjadi penyakit. Makanya banyak penyakit ya di dunia ini bukan karena berbicara tentang makanan atau apa. Tapi karena hati kita yang sakit hati. Tidak bisa mengampuni orang lain. Tapi saya sudah mencoba dan tidak bisa. Begini aja, belajar dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, kan tentara Romawi bilang sama Tuhan Yesus, coba kamu turun dari salib itu. Bisa gak? Bisa. Tuhan Yesus bisa turun. Tuhan Yesus jadi huluk nih. Lalu gebukin tentara Romawi, bisa gak? Bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan. Dan yang Tuhan Yesus lakukan apa? Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow. Amazing. Luar biasa. Kita bisa mengampuni orang lain. Itu kita bukan cuma melepaskan pengampunan. Tetapi kita sedang membuka pintu berkat turun dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan itu mau tinggal dimanapun di dunia ini. Dia bisa ciptakan sesuatu. Tetapi yang dia pilih, dia mau tinggal di hatimu. Jadi kalau kamu masih menyimpan kesalahan orang lain, kamu masih menyimpan kebencian, itulah penghalang di mana Tuhan tidak bisa masuk dalam hidupmu. Dan apa yang terjadi jika kita itu tidak ada Tuhan dalam hidup kita? We are nothing. With Jesus, everything is possible. Ya, everything itu mungkin, segalanya itu mungkin. Without Jesus, we are nothing. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak bisa masuk dalam hidup kita, di hati kita, maka segala kegagalan akan terjadi.
Makanya untuk setiap kita belajar ampuni. Tuhan, berat rasanya aku mengampuni. Berat. Aku digosipin. Anak-anak muda ya, kalau lagi digosipin, kamu tuh sedang jadi artis. Jadi jangan marah-marah. Lihat netizen tuh. Kalau ada artis terkenal kan makin digosipin dia makin terkenal. Artinya orang-orang yang sedang menggosipi kamu, dia ngefans sama kamu. Jangan marah-marah ya. Aduh susah banget Pastor Sandi buat saya ngampuni. Begini. Kita itu manusia memang sulit mengampuni, wajar. Tapi waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kamu menyembah Tuhan, kamu pegang firman-Nya. Kamu menyembah Tuhan, perhatikan baik-baik. Waktu kamu mengasihi Tuhan, kamu menyembah Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu turun dalam hidup kita. Tadinya kita yang tidak bisa mengampuni. Tadinya kita tidak bisa bertemu orang yang menjahati kita. Tapi kekuatan Tuhan terus ada masuk dalam hidup kita. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk rilis, melepaskan pengampunan. Dan di sanalah, waktu engkau tidak menyimpan kebencian, engkau tidak menyimpan kesalahan orang lain, di sanalah engkau memiliki kasih yang sempurna. Nah, waktu engkau memiliki kasih, di sanalah Tuhan tinggal dalam hidupmu. Dan jika ada Tuhan dalam hidupmu, wow, engkau menyatu dengan Tuhan. Apa yang tidak ada akan menjadi ada. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak bisa pasti menjadi bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak muda, belajarlah untuk menemukan jati dirimu di dalam Tuhan. Saya ingin menjadi orang besar. Saya ingin menjadi orang sukses. Itu cita-cita yang indah. Saya ingin menjadi bisnismen. Bukan lagi jadi miliarder, triliuner ya. Ingin menjadi orang punya uang 1 triliun. Bisa. Tetapi yang Tuhan mau bangun begini. Apakah engkau serupa dengan Kristus? Kalau saya tanya begini anak-anak muda ya. Beruntung gak punya Tuhan Yesus? Siapa yang hidupnya beruntung punya Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Semua pasti angkat tangan. Coba saya tanya balik ya. Kira-kira Tuhan Yesus untung gak punya kita? Kaget ya. Kira-kira Tuhan Yesus untung gak punya kita? Nah itu pertanyaannya. Kira-kira Tuhan Yesus beruntung gak memiliki seperti kita ini? Orang-orang seperti kita? Nah mau gak mulai saat ini kamu hidupnya menguntungkan Tuhan? Siapa yang menguntungkan Tuhan? Ubah hidup kita. Yang pertama bertobat. Apa sih artinya bertobat? Bertobat itu yang pertama meninggalkan segala dosa. Yang kedua berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga hidup hanya untuk kebenaran. Hidup hanya untuk melakukan agenda Tuhan. Bertobat. Kalau sudah bertobat, lalu yang kedua apa? Pastor Sandi, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Jadilah orang yang terus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tanda engkau meresponi panggilan Tuhan. Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Maka engkau akan dapat kelegaan. Kita merendahkan diri. Ketiga, minta ampun untuk setiap dosa dan pelanggaranmu. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, kesalahan ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita minta ampun, jangan jatuh lagi dalam dosa. Ya, minta ampun artinya begini, kamu disucikan. Dan waktu kamu mau merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan, di sana kamu disucikan. Dan orang yang disucikan dan di sana kamu akan lebih mudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukankah kerinduan kita setiap ibadah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Itu yang harusnya kita kejar, mencari wajah Tuhan. Makanya minta ampun sama Tuhan. Untuk setiap dosa dan pelanggaranmu, baik yang sengaja tidak sengaja. Dan waktu kamu tahu itu kesalahanmu, jangan lakukan lagi. Sebab engkau menyakiti hati Tuhan. Yang ketiga, minta anugerah Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Minta favor Tuhan. Supaya apa? Tuhan, aku minta anugerah-Mu. Aku minta favor. Aku minta kemurahan-Mu. Bahkan aku minta kesempatan yang kedua. Tuhan, beritahu aku apa yang menjadi kehendak-Mu. Beritahu aku apa yang menjadi agendamu. Nah, 3 hal ini saya rindu itu ada dalam hidupmu. Dan waktu kamu tahu apa yang menjadi agenda Tuhan, pergi ke sana. Kerjakan. Jangan punya agenda lain selain agendanya Tuhan. Kalau kamu sekolah buat Tuhan. Kamu kuliah buat Tuhan. Kamu kerja buat Tuhan. Dan gak usah khawatir masalah pasangan hidup ya. Yang masih jomblo-jomblo nih mungkin sedang menjalani cinta monyet ya. Jangan cinta monyet. Nanti kalau cintanya hilang tinggal monyetnya saja ya. Jangan ya. Yang menjalani cinta jangan cinta-cinta yang sembarangan. Belajar pulih dulu. Mencintai Tuhan. Kalau kamu bisa mencintai Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata.
tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, jadi kalau kamu utamakan Tuhan, jangan kaget jika Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik bagi kamu. Ya, Matius 7 ayat 7 kan berkata, mintalah maka engkau akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Cari Tuhan, datang sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Jika engkau menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memulihkan keadaanmu. Saya mau ajak setiap kita hari ini, apa sih yang penting dalam hidup kita? Apa sih yang utama dalam hidup kita? Kalau mungkin kau berkata, saya hari-hari ini kok rasanya game tidak bisa memuaskan saya. Hobi tidak bisa membuat saya senang. Kok rasa-rasanya sepertinya saya Kristen. Bahkan di pandemi ini mungkin saya di rumah, ibadah di rumah, nonton di YouTube, dimanapun. Kok rasanya sepertinya kosong ya? Coba datang sama Tuhan, berlutut. Kau nangis sama Tuhan. Kau bilang, Tuhan, aku lihat karyamu di Alkitab begitu luar biasa. Tapi saat ini Tuhan, aku rindu. Aku rindu bukan cuma baca dan lihat dan mendengar kesaksian tentang mujizat-Mu yang dahsyat. Tapi aku rindu, aku mengalami Engkau saat ini. Hidup sungguh-sungguh di dalam-Mu. Dan kalau engkau mengalami Tuhan saat ini, Tuhan akan menjamahmu. Tuhan akan memulihkanmu. Dan engkau menjadi ciptaan yang baru. Dan Tuhan akan memakai engkau dengan dahsyat. Saya mau ajak setiap saudara berdoa saat ini. Mari kita berdoa. Pejamkan matamu. Tuhan, setiap kami saat ini, kami belajar tentang kasih. Selama ini kami jadi orang Kristen Tuhan. Tapi ternyata kasih yang kau ajarkan ini jauh dalam hidup kami. Dan kami ngerti. Sebelum kami diutus, ini harus benar dulu. Sebelum kami dipakai Tuhan dengan dahsyat, ini harus benar. Pondasinya harus kuat. Iman kami harus kuat. Kepercayaan kami dengan Engkau harus kuat. Dan terlebih kami mengerti apa itu kasih. Ajar kami menjadi orang yang sabar. Ajar kami menjadi orang yang murah hati. Ajar kami menjadi orang yang tidak cemburu. Ajar kami menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak sombong. Ajar kami Tuhan bahwa kasih itu menutupi segalanya. Mungkin ada banyak kebencian, ada banyak kepahitan dalam hidup kami. Selama ini kami baru tahu bahwa itu penghalang. Kami tidak bisa dipakai Tuhan. Itu adalah penghalang. Pintu Tuhan tidak terbuka dalam hidup kami. Tapi saat ini Tuhan, aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan waktu aku mengizinkan kau masuk, aku percaya hatiku ini diperbarui. Tuhan pulihkan aku. Dan saya rindu setiap saudara yang hari ini ikut berdoa bersama saya, ambil satu komitmen yang baru di dalam Tuhan. Apa yang kau melakukan? Sebab waktu engkau memiliki kesabaran, engkau semakin serupa dengan Kristus. Engkau bisa belajar rendah hati dan lemah lembut dan menghasilkan buah-buah roh dalam hidupmu. Maka secara tidak langsung engkau menjadi Injil Tuhan yang hidup. Engkau menjadi Alkitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Maukah engkau dipakai Tuhan? Mungkin tidak melayani di gereja khotbah seperti saya. Mungkin tidak menjadi worship leader. Mungkin tidak menjadi usher. Mungkin tidak menjadi tim multimedia. Tetapi engkau menjadi gereja Tuhan yang hidup. Engkau menjadi gereja Tuhan yang diterima banyak orang. Engkau menjadi gereja Tuhan yang dikenal banyak orang. Maukah engkau mencerminkan Kristus dalam hidupmu? Maukah engkau menguntungkan Tuhan dalam hidupmu? Saat ini jika engkau mau hidup menguntungkan Tuhan, angkat tanganmu. Katakan, Tuhan, ini aku. Pakai aku. Mumpung aku masih hidup. Dan selagi masih hidup, aku mau menguntungkan kerajaan-Mu. Dan Roh Kudus jamah mereka. Jamah mereka dimanapun. Jamah mereka. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Engkau menjamah mereka Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan mereka. Supaya apa yang ada dalam hidup mereka selalu berada dalam kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk kesempatan di mana kami sudah boleh belajar. Dan kami mau menghidupi firman ini. Dan kami percaya. Sekalipun dunia pandemi dan krisis. Surga Tuhan tidak pernah pandemi dan krisis. Karena kami hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami akan terus dijaga, dipelihara, dilindungi, dan disertai Tuhan. Setiap saudara yang rindu dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, amin. Terima kasih banyak. Saya Pastor Sandi Nugroho. Sampai ketemu di hal-hal yang luar biasa lagi. Haleluya, amin.